Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Mugi Gusti tansah maringi rahmat lan pangayoman kang tanpa pegat. Semoga Tuhan dan para leluhur menjaga setiap langkah sedulur semua yang hadir di sini dengan hati terbuka. Sedulurku, hidup ini adalah perjalanan panjang. Setiap orang lahir membawa tanda, membawa energi, dan membawa garis takdir masing-masing. Dan malam ini, kita berkumpul bukan kebetulan. Ada alasan kenapa panjenengan sampai pada video ini, bisa jadi karena weton panjenengan, atau seseorang yang panjenengan cintai, ternyata Sabtu Pahing. Mari kita mulai dengan niat yang baik. Ya Gusti, bukakan mata hati kami untuk memahami ilmu ini, agar kami bisa lebih mengerti jalan hidup kami. Sampean pernah melihat seseorang yang hidupnya tenang, tidak banyak bicara, tapi kehadirannya selalu diperhatikan? Orangnya biasa saja, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kadang, hidupnya penuh ujian, tapi anehnya, dia selalu selamat di saat orang lain mungkin sudah tumbang. Inilah ciri-ciri yang sering disematkan pada mereka yang lahir di Sabtu Pahing. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena ada rahasia besar yang menyertai kelahiran mereka, sesuatu yang tidak banyak orang tahu, kecuali para sepuh Jawa terdahulu. Sebelum rahasia ini kita buka satu persatu. Bantu niat baik ini agar lebih banyak orang tercerahkan, dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan agar energi positif semakin kuat, tulis doa terbaik panjenengan atau asal kota panjenengan di kolom komentar. Biar kita tahu, sedulur Sabtu Pahing ini ada di mana-mana. Meskipun mungkin selama ini mereka diam, mengamati, dan tidak suka menonjol. Dalam perhitungan Jawa, Sabtu bukan hari biasa. Ia disebut Dino Waspada, hari di mana alam seakan memberi peringatan bahwa sesuatu yang tidak terlihat bisa ikut bergerak bersama kehidupan manusia. Sementara Pahing dalam pasaran Jawa dikenal sebagai simbol kekuatan batin, daya tarik gaib, dan ketajaman intuisi. Jika Sabtu dan Pahing bertemu, lahirlah sosok yang jarang bicara, tapi tajam membaca keadaan. Tidak banyak bergerak, tapi langkahnya penuh perhitungan. Tidak suka pamer, tapi aura mereka sulit diabaikan. 11-12, seperti harimau yang tidur, tenang di luar, tapi menyimpan kekuatan besar yang tidak boleh diganggu. Hari ini, kita akan membuka 9 rahasia tersembunyi dari weton Sabtu Pahing. Jangan sekadar dengarkan, rasakan. Siapa tahu, rahasia ini adalah bagian dari diri panjenengan. Rahasia 1, pembawaan tenang tapi menggetarkan. Orang yang lahir di Sabtu Pahing sering terlihat biasa saja dari luar. Mereka tidak suka tampil mencolok, tidak haus pengakuan, bahkan kadang lebih senang berada di belakang layar. Namun, tanpa mereka sadari, kehadiran mereka membawa atmosfer berbeda. Seperti ada hawa yang membuat orang lain secara alami menahan diri untuk tidak bersikap sembarangan. Bukan karena mereka galak atau berkuasa, tapi karena energi batin mereka kuat dan stabil. Seolah-olah dalam diri mereka ada getaran halus yang membuat orang lain merasa, kalau bicara dengan orang ini, harus sedikit hati-hati. Meski tidak berkata apa-apa, Sabtu Pahing mampu membangun batas secara alami. Inilah aura alami yang jarang dimiliki weton lain. Ketika Sabtu Pahing masuk ke dalam suatu ruangan, suasana bisa berubah, bukan tegang, tapi lebih terkendali. Mereka tidak butuh kata-kata keras untuk membuat orang lain menghargai keberadaannya. Cukup diam, tapi diamnya berbobot. Orang seperti ini jarang ikut campur urusan orang lain. Namun entah kenapa, pendapatnya justru sering ditunggu. Para sepuh menggambarkannya dengan kalimat, "Wong iki ora ake omong, nanging saben langkah nggawa wibawa." Artinya, meski tidak banyak bicara, setiap geraknya membawa wibawa. Inilah rahasia pertama, aura tak terucap yang membuat Sabtu Pahing disegani tanpa perlu menunjukkan taring. Rahasia 2, naluri tajam, bisa mencium bahaya sebelum terjadi. Sabtu Pahing terlahir dengan indera rasa yang lebih peka dibanding kebanyakan orang. Mereka mungkin tidak menyadari, tapi seringkali punya bisikan hati yang muncul tiba-tiba. Misalnya, ada ajakan pergi ke suatu tempat, tapi hatinya merasa ragu tanpa alasan yang jelas. Dan ketika dipaksa tetap ikut, ada saja kejadian yang membuktikan bahwa rasa ragu itu ternyata peringatan. Naluri ini tidak muncul dalam bentuk suara gaib atau penglihatan aneh seperti cerita film. Naluri ini bentuknya sangat sederhana,
Kadang hanya berupa rasa tidak nyaman atau firasat kecil, tapi justru itulah yang membuatnya sulit dipahami orang lain. Mereka bisa merasakan energi suatu tempat, membaca gelombang emosi seseorang hanya dari cara bicara atau sorot mata. Para tetua Jawa percaya, Sabtu adalah hari penjagaan gaib, sedangkan Pahing adalah pasaran yang membuka kepekaan batin. Saat kedua unsur ini bertemu, batin Sabtu Pahing seperti memiliki kompas spiritual bawaan yang menuntun mereka menjauhi bahaya, meskipun mereka sendiri tidak tahu sedang dijaga dari apa. Bahkan dalam urusan pergaulan, mereka jarang salah menilai orang. Kadang mereka tidak bisa menjelaskan kenapa tidak cocok dengan seseorang. Tapi di kemudian hari terbukti, orang itu memang menyimpan niat yang tidak baik. Inilah yang membuat para sepuh berkata, rasa iku luwih dhisik tinimbang penglihatan. Artinya, rasa datang lebih dulu daripada mata. Sabtu Pahing, hidupnya sering diselamatkan oleh rasa itu. Rahasia 3, rezekinya tidak deras, tapi aneh selalu cukup. Hidup Sabtu Pahing sering terlihat sederhana. Mereka bukan tipe yang mengejar harta dengan ambisi membara, dan tidak suka memaksa takdir demi terlihat berhasil di mata orang lain. Namun, ada sesuatu yang unik dalam perjalanan hidup mereka. Meski tidak bergelimang harta, mereka selalu punya jalan keluar. Ketika uang mulai menipis, tiba-tiba ada saja yang datang memberi rezeki. Entah dalam bentuk pekerjaan tak terduga, bantuan dari seseorang yang tidak disangka, atau sekadar makanan yang datang tanpa diminta. Orang lain mungkin menyebutnya kebetulan, tapi para sepuh percaya, ini adalah tanda bahwa Sabtu Pahing membawa tuah, cukup dan berkah. Rezekinya bukan dari kejaran, tapi dari ketenangan hati. Mereka tidak iri melihat orang lain lebih kaya, karena bagi Sabtu Pahing, yang penting hidup tidak menyusahkan orang dan tetap punya rasa syukur. Inilah yang membuat energi rezeki mengalir tanpa henti, bukan deras, tapi stabil, tidak meledak-meledak, namun juga tidak pernah benar-benar putus. Para leluhur berkata, rezekine ora katon nanging tansah ana. Artinya, rezekinya tidak tampak, tapi selalu ada. Orang Sabtu Pahing jarang punya keinginan berlebihan. Mereka tidak meminta langit turun ke pangkuan, cukup langit memberi teduh, dan hidup pun terasa ringan dijalani. Dan justru karena hati mereka tidak rakus, mereka dijaga dari kesempitan hidup yang menyiksa. Rahasia 4, hatinya sulit dilukai, tapi sekali terluka jadi doa tanpa suara. Secara lahir, Sabtu Pahing tampak tenang dan sabar. Mereka jarang menunjukkan emosi berlebihan. Jika marah, mereka lebih memilih diam dan menarik diri, bukan meledak-ledak seperti sebagian orang. Tapi di balik ketenangan itu, mereka punya batas hati yang tidak boleh disentuh sembarangan. Sabtu Pahing bukan pendendam. Mereka tidak pandai membalas dengan kata-kata pedas atau amarah yang meledak. Namun, ketika hati mereka benar-benar tersakiti, rasa itu tidak keluar sebagai amarah, melainkan berubah menjadi doa diam-diam. Sebuah getaran batin yang ringan, namun justru itulah yang paling tajam. Para sepuh Jawa sering mengingatkan, aja nganting gawe wong Sabtu Pahing geroneng ati. Artinya, jangan sampai membuat orang Sabtu Pahing berkeluh di dalam hati. Karena keluhan yang tidak terucap jauh lebih kuat daripada makian keras. Doa orang yang diam tapi tersakiti, bisa langsung menembus langit. Inilah kenapa mereka sering terlihat pasrah. Tapi justru orang yang menyakitinya sering mendapat balasan tanpa disangka. Bukan karena Sabtu Pahing meminta balasan, tapi karena energi mereka bersih, sehingga alam menolak segala niat buruk yang diarahkan padanya. Rahasia 5, sulit dekat dengan banyak orang. Tapi sekali sayang akan melindungi sampai akhir. Orang Sabtu Pahing dikenal tidak mudah akrab dengan banyak orang. Bukan karena sombong, tapi karena batin mereka secara alami memilih siapa yang boleh mendekat dan siapa yang hanya sekadar lewat. Mereka bisa berada di tengah keramaian, tapi hatinya tetap tenang di wilayahnya sendiri. Mereka tidak butuh banyak teman, cukup 1 atau 2 yang benar-benar bisa dipercaya. Ketika Sabtu Pahing belum yakin pada seseorang, ia hanya mengamati. Mereka memiliki kebiasaan diam tapi memperhatikan dengan teliti, membaca gerakan hati orang lain tanpa perlu banyak bertanya. Namun, begitu mereka menemukan seseorang yang bisa menyentuh rasa tulus dalam dirinya, kesetiaan mereka dalam diam justru jauh lebih kuat daripada banyak kata-kata manis. Mereka tidak pandai mengungkapkan rasa sayang secara verbal, tapi bentuk sayangnya muncul dalam bentuk perhatian kecil yang tidak banyak orang sadar, seperti tiba-tiba muncul saat dibutuhkan,
membantu tanpa diminta, atau hanya sekadar diam-diam mendoakan agar orang yang mereka sayangi diberi jalan yang terang. Para sepuh berkata, tresnane ora akeh tembung, nanging akeh tumindak. Artinya, cintanya tidak banyak kata, tapi banyak tindakan. Sabtu Pahing tidak suka mengumbar kedekatan. Tapi sekali mereka menetapkan hati, mereka akan bertahan bahkan ketika dunia mulai menjauh. Dan inilah rahasianya. Bagi Sabtu Pahing, orang yang sudah masuk ke dalam lingkar hatinya bukan sekadar teman, tapi bagian dari takdir yang harus dijaga. Rahasia 6, hidupnya diwarnai ujian batin, tapi justru membentuk jiwa yang lebih dewasa. Sejak kecil, banyak Sabtu Pahing merasa seperti hidupnya berbeda dari orang lain. Ada rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan, meskipun mereka dikelilingi banyak orang. Mereka sering menyimpan beban sendiri, tidak mudah bercerita karena merasa tidak semua orang akan mengerti. Mereka belajar kuat bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksa. Namun, justru karena ditempa sejak dini, jiwa Sabtu Pahing matang lebih cepat dibanding teman-temannya. Saat orang lain masih bermain-main dengan pilihan hidup, mereka sudah bisa melihat arah. Saat yang lain kebingungan menghadapi masalah kecil, mereka justru tenang, karena dalam batinnya mereka pernah menghadapi badai yang lebih besar. Para sepuh percaya, semakin kuat energi batin seseorang, semakin awal pula mereka diuji. Dan Sabtu Pahing, sejak lahir, membawa getaran yang dikaitkan dengan laku batin, perjalanan sunyi yang tidak disadari, tetapi membentuk karakter mereka menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih peka pada rasa. Ada pepatah Jawa yang cocok menggambarkan hal ini. Wong sing kerep nandang loro ati, biasane luwih paham carane nglegakake liyan. Artinya, mereka yang sering menanggung sakit hati, justru paling tahu cara menenangkan orang lain. Inilah kenapa, meski hidupnya tidak selalu mudah, kehadiran Sabtu Pahing justru sering menjadi pelipur bagi banyak orang, meski mereka sendiri jarang diperhatikan. Rahasia 7, selalu dijaga dari hal jahat, tapi juga selalu diuji keikhlasannya. Sabtu Pahing memiliki keseimbangan energi yang unik. Mereka seperti dijaga dan diuji dalam satu waktu yang sama. Saat berada di tepi kejatuhan, selalu ada hal tak terduga yang tiba-tiba menyelamatkan mereka. Namun saat mereka mulai merasa terlalu nyaman, selalu ada cobaan kecil yang datang, seolah alam ingin mengingatkan mereka agar tidak lupa diri. Para sepuh Jawa percaya bahwa orang Sabtu Pahing lahir dengan garis pelindung halus, semacam pagar gaib yang tidak mencolok, namun bekerja secara nyata. Saat ada niat buruk dari seseorang, semesta seperti memunculkan penghalang. Misalnya, orang yang berniat menjatuhkan, tiba-tiba justru terkena masalah sendiri sebelum niat itu sempat diwujudkan. Namun di sisi lain, Sabtu Pahing bukan anak emas kehidupan. Mereka tetap diuji, bukan dalam bentuk kehancuran besar, tapi melalui ujian batin yang melatih hati mereka agar kuat. Rasa kecewa, kesalahpahaman, ditinggalkan tanpa alasan, atau tidak dianggap meski sebenarnya memiliki peran besar, semua itu sering dialami oleh mereka. Akan tetapi, justru dari situ energi Sabtu Pahing ditempa. Semakin sabar mereka menghadapi ujian, semakin kuat pula perlindungan alam atas diri mereka. Itulah mengapa para tetua berkata, Gusti Orasar, sing sabar luwih disik diwenehi ujian, nanging pungkasane diwenehi pangayoman. Artinya, Tuhan tidak pernah tidur. Orang yang sabar akan diuji lebih dulu, tapi akhirnya akan dilindungi dengan cara yang indah. Rahasia 8, punya energi penolak bahaya yang tidak disadari. Dalam kepercayaan Jawa kuno, tidak semua orang cocok disentuh energi negatif seperti santet atau niat jahat. Beberapa weton memiliki perlindungan alami, dan Sabtu Pahing adalah salah satunya. Bukan berarti mereka kebal atau menantang. Justru karena hati mereka jarang menyimpan iri, dendam, atau kebencian, energi mereka menjadi jernih, dan energi jahat biasanya sulit menempel pada hati yang bersih. Niat buruk yang dikirimkan kepada mereka justru memantul kembali ke pengirimnya. Itulah kenapa para sepuh sering berkata, Wong iki ora doyan padu, mula seng endlok ala marang dheweke, baline maring awake dewe. Artinya, karena mereka tidak suka bertengkar, maka kebencian yang diarahkan justru kembali pada pemiliknya. Menariknya lagi, Sabtu Pahing sering tidak sadar bahwa dirinya selamat dari banyak bahaya. Pernah suatu ketika mereka keluar rumah beberapa menit lebih lambat dari biasanya,
dan ternyata terjadi kecelakaan di jalan yang biasa mereka lalui. Atau tanpa alasan jelas, mereka tiba-tiba menunda niat tertentu, dan belakangan baru tahu bahwa tindakan itu menyelamatkannya dari sesuatu. Sabtu Pahing tidak kebal, tapi dijaga melalui rasa ragu, penundaan kecil, atau perubahan langkah sekejap, sesuatu yang seolah kebetulan. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan yang bekerja secara sunyi. Rahasia 9 kelak di usia matang. Hidupnya mulai diangkat dan diperhitungkan. 1500 karakter. Banyak yang tidak menyadari bahwa Sabtu Pahing adalah tipe weton yang bersinar bukan di usia muda, tetapi di usia matang. Saat masih muda, mereka sering dianggap biasa saja, tidak terlalu menonjol, bahkan sering disepelekan. Mereka berjalan pelan, tidak tergesa. Sementara orang lain sibuk mengejar pengakuan, Sabtu Pahing justru lebih banyak mengamati dan mengolah dirinya sendiri. Namun perlahan, semesta bekerja diam-diam. Setiap ujian yang mereka lalui, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengikis kesombongan, memurnikan hati, dan menyiapkan mereka agar ketika saatnya tiba, mereka tidak hanya sukses tapi juga bijak. Orang seperti ini sering mengalami perubahan hidup yang tidak diduga orang sekitar. Yang dulu dianggap biasa, tiba-tiba menjadi sosok yang dicari. Yang dulu suaranya tidak didengar, kelak justru dimintai pendapat oleh banyak orang. Bukan karena mereka ingin diagungkan, tapi karena kehidupan perlahan menempatkan mereka di posisi yang pantas. Para sepuh menggambarkan Sabtu Pahing seperti embun di pagi hari. Awalnya tidak terlihat, sunyi, namun perlahan memantulkan cahaya saat matahari mulai naik. Dan saat cahaya menyentuhnya, barulah orang menyadari betapa jernih dan berartinya kehadiran mereka. Itulah rahasia terakhir. Sabtu Pahing tidak dilahirkan untuk menjadi gemuruh, tapi untuk menjadi keteduhan. Bukan untuk menjadi pusat sorotan, tapi untuk menjadi poros ketenangan yang membuat banyak orang merasa aman tanpa tahu bahwa sumber keteduhan itu berasal dari dirinya. Jika kita rangkum semua rahasia ini, satu hal yang bisa kita pelajari adalah kekuatan sejati tidak selalu tampak. Sabtu Pahing mengajarkan bahwa tidak perlu bising untuk menjadi berarti, tidak perlu menonjol untuk membawa pengaruh, dan tidak perlu mengangkat suara untuk didengarkan. Mereka berjalan pelan, tapi pasti. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi hatinya penuh doa. Dan doa, sedulurku, kadang lebih nyaring dari teriakan. Sabtu Pahing adalah lambang dari kesabaran, kedalaman rasa, dan ketenangan jiwa yang dijaga bukan oleh manusia, tapi oleh takdir dan leluhur yang bekerja dari balik tabir. Sedulurku, semoga apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar ilmu untuk tahu, tapi jalan untuk lebih memahami hidup dan menghargai diri sendiri atau orang yang lahir di weton ini. Jika panjenengan lahir di Sabtu Pahing, jaga hatimu, karena hatimu adalah pelindung terkuatmu. Jika panjenengan mencintai seseorang yang lahir di weton ini, jangan paksa mereka banyak bicara, cukup dampingi dan doakan. Karena Sabtu Pahing tidak butuh dimengerti banyak orang, cukup dipahami oleh satu hati yang tulus. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, share, dan subscribe, karena dari sanalah energi baik ini bisa menyebar ke lebih banyak sedulur lainnya. Tulis di komentar. Rahayu, aku siap menerima takdirku dengan tenang. Sampai bertemu di wejangan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.